Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Fatimah Tuzaro. Now I wanna interpreting from YouTube video. Pernahkah Anda berpikir sebelum tidur, besok adalah hari saya akan berubah, besok adalah hari saya akan bangun di pagi hari, sarapan makanan sehat, jogging di pagi hari, menghirup udara segar, besok adalah hari saya akan berubah menjadi seseorang yang saya inginkan atau versi terbaik dari diri saya. Sementara perubahan itu tidak mudah. Anda harus memasukkan kebiasaan tertentu yang akan membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Anda juga harus menghilangkan kebiasaan tertentu yang akan menghalangi jalan Anda. Oke, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama Anda? Banyak orang pasti akan berkata seseorang butuh tepatnya 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Saya ingat satu guru saya di SMA pernah berkata kepada saya bahwa saya membutuhkan 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru, dan saya pikir itu adalah kesempatan saya untuk merapikan tempat tidur saya sendiri. Dan di 21 hari selanjutnya, alih-alih bangun pagi setiap hari, saya akan berteriak, "Mama, jangan lupa rapikan tempat tidur hari ini." Saya pikir saya akan melakukannya sendiri. Hari demi hari, jam 6 pagi, bahkan di hari dimana seharusnya saya bangun terlambat, saya tetap melakukannya dan saya membenci setiap detiknya. Pada hari ke-22, saya membuka mata dan hal pertama yang saya lakukan adalah berteriak, "Mama, jangan lupa rapikan tempat tidurku hari ini." Saya nyerah, saya berhenti. Dan tentu saya sudah mengira ini akan terjadi, dan saya pikir, oke, mungkin saya hanya akan menjadi lebih sedikit buruk dalam hidup daripada merapikan tempat tidur. Apapun, saya tidak melebih-lebihkan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos yang paling terkenal dalam dunia pengembangan diri. Mari kita pahami sedikit teori ini untuk mengetahui dari mana angka 21 ini berasal dan alasan penyebarannya ada dalam buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950-an. Ketika beliau mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. Misalnya dalam operasi hidung, beliau melihat bahwa pasien membutuhkan waktu 21 hari untuk membiasakan diri melihat hidung barunya. Beliau juga memperhatikan bahwa jika kaki seseorang diamputasi, pasien akan mengenali rasa anggota tubuh baru mereka tepat 21 hari sebelum terbiasa dengan kondisi baru mereka. Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal di era itu dan terjual lebih dari 30 juta kopi. Dan di sini konflik mulai muncul, dan itu masuk akal mengapa orang-orang mulai mempercayai teori tersebut. Beberapa faktornya. Yang pertama, angka 21 dianggap sebagai sumber waktu singkat, dan itu juga dianggap sebagai sumber yang berarti sesuatu yang dapat Anda lakukan. Yang kedua, angka 21 juga cukup panjang untuk melakukan tantangan yang sulit. Maksud saya, siapa yang tidak suka mengubah seluruh hidupnya hanya dalam waktu 21 hari? Tidakkah Anda suka mulai bangun pagi-pagi setiap hari? Tidakkah Anda suka untuk mulai memasak resep-resep sehat? Tidakkah Anda suka mulai meminum smoothie yang rasanya aneh? Dan semuanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita akan melakukannya dalam waktu sekejap. Jadi benar bahwa kita sangat bisa mengubah hidup kita hanya dalam waktu 21 hari. Saya tahu itu kedengarannya sangat menarik, tetapi ada beberapa faktor yang perlu diingat agar Anda bisa memanage waktu untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama yang buruk. Yang pertama, apa kompleksitas tujuan Anda? Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana, saya mungkin membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan jika saya ingin memperoleh keterampilan atletik yang kompleks, seperti servis tenis. Yang kedua, konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan perolehan saya mengulangi perilaku tertentu selama 3 menit sehari, berbeda dari teman saya yang mengulangi perilaku selama
perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Baik, kami akan perjelas berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama, dan adakah penelitian yang bisa diandalkan? Jawabannya adalah iya. Ada sebuah penelitian terkenal oleh seorang psikolog bernama Philippa Lally yang berjudul Bagaimana Kebiasaan Itu Terbentuk. Penelitian ini melibatkan 96 orang dalam kurun waktu 12 minggu. Setiap orang memilih kebiasaan baru dalam waktu 12 minggu ini, seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang, atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. Setelah 12 minggu, data dianalisis untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari kebiasaan lama secara tidak sadar untuk mulai melakukan kebiasaan baru, dan setelah 12 minggu, penelitian itu menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 hingga 8 bulan agar tugas tersebut menjadi kebiasaan, dan tepatnya adalah 66 hari. Perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan sebagian besar disebabkan oleh tugas itu sendiri, orangnya, dan keadaan mereka, karena lebih banyak yang dapat membentuk kebiasaan dalam waktu 18 hari, sementara yang lain membutuhkan waktu 254 hari. Jadi, menurut psikolog Lally, jika Anda ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama, sebenarnya Anda mungkin perlu 2-8 bulan dan bukan hanya 21 hari. Guys, mau itu 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sebenarnya tidak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang penting, Anda harus memulainya dengan hari ini. Dan begitu Anda mulai, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan baru ini. Jadikan itu bagian dari jadwal Anda, atur pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung, dan yang terpenting adalah Anda tidak harus sempurna. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak akan berdampak lama pada perilaku Anda. Sebenarnya, itu akan memberi Anda waktu agar Anda tidak terburu-buru dalam melakukan hal lain. Anda harus memberi waktu pada diri sendiri dan tidak terburu-buru untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Jika saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, saya hanya berkomitmen pada sistem dan mempercayai proses. Dengan cara itu, saya akan berkomitmen untuk membuat perubahan kecil daripada terburu-buru dalam suatu hal. Perubahan itu tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana. Tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali. Jadi, jika Anda benar-benar menginginkannya menjadi yang terbaik dari versi Anda, bangunlah hari ini dan mulailah mengerjakannya. Saya berjanji Anda pasti bisa. Thank you. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.